Dicerai oleh sebuah kisah pilu akan ketidakjelasan nasib anak almarhumah Lina Zubaidah yang bernama Bintang. Nyatanya hal tersebut berbanding dengan apa yang dikatakan oleh Teddy Pardiana selaku ayah dari Bintang. Di tengah bergulirnya persidangan penggelapan harta warisan, terkait hal tersebut, Teddy Pardiana justru sudah mulai memikirkan nasib sang anak. Sempat digadang-gadang akan diasuh oleh kakak tirinya yakni Putri Delina, kini Teddy nampak berubah pikiran dan mengaku keberatan jika sang anak diasuh oleh sosok yang bukan keluarganya. Mengaku sudah tidak ada ikatan emosi antara Putri Delina dengan Bintang. Maka, seperti inilah pengakuan Teddy Pardiana yang khawatir akan perkembangan anak tercintanya. Kalau saya sendiri sih keberatan ya, karena selama ini juga cuman beberapa kali nengok. Jadi dari frekuensi itu lihat kasih sayangnya masih belum pure murni gitu ya, buat merawat adiknya. Nah itu dia saya klarifikasi, itu tidak pernah ada dan saya tidak pernah minta ke namanya Aiki atau sama siapa Putri Delina, nggak ada. Dulu pernah 3 hari waktu masih kecil, bayi banget itu. Kalau sekarang gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik. Diasuh sama siapa? Ada di ibu angkat, bapak angkat. Kebetulan kemarin sih ada niat ke sana buat silaturahmi, tapi mereka sendiri waktu ulang tahunnya kan janji mau ketemuan. Tapi ya yang diharapkan itu tidak terjadi ya. Dan ketika melihat statement itu saya sedih sebenarnya gitu ya. Karena di gimana pun adik Bintang itu adik saya gitu ya, adik Putri gitu. Dan kalau ngomongin tidak ada perhatian, saya masih banyak bukti gitu ya. Nyambung hidup kan ibaratnya, karena di Indonesia lowongan kerja susah. Makanya kemarin dari Disnaker Cianjur dapat kerjasama sama yang dari Inggris. Udah dapat visa kerja per 6 bulan, jadi dibilang relatif singkat. Saya pikir mau diambil, taunya sama pihak polisi udah diblok semua akses ke luar negeri. Akhirnya ya tahu sendiri saya mau makan dari mana sebetulnya, karena wajib lapor aja Senin sampai Kamis. Ada panggilan dari Jakarta nggak bisa karena harus tahanan kota katanya. Ya kemarin sih masih dari ngobatin lah, pijit atau dari kemarin sempat buka restoran, terus juga ya adalah dari teman-teman yang masih support saya gitu. Tapi seharusnya yang harus disadari adalah dia kan seorang bapak ya, dan dia bapaknya. Ya, seharusnya dia yang bisa bertanggung jawab menafkahi anaknya. Dan ini jadi terkesan kayak mengemis-gemis dan bahkan malah jadi seakan-akan menjelekkan Iki dan Putri gitu. Sedangkan kita tahu yang sebenarnya seperti apa itu gitu. Namanya kasih sayang sama adik ya wajar gitu. Saya kasih karena kasihan dan melihat kondisi juga ya saat itu. Nah, harusnya Pak Teddy juga bersyukur melihat anak-anaknya masih peduli gitu. Dirinya tuh kan harusnya Bapak Teddy itu harusnya ya bekerja. Maksudnya tuh daripada mencari hak-hak yang bukan haknya, lebih baik bekerja, cari nafkah. Kalau misalkan nantinya suatu saat Dede Bintang memang saya tahu dengan kepala mata saya sendiri tiba-tiba dia tidak diurus sama sekali, kita memang sudah ada kesepakatan sama Teh Putri kalau kita mau ngurus Dede Bintang. Tapi itu pun harus persetujuan dari saudara Teddy. Ya. Nanti masalah lagi. Diambil lagi katanya anak. Yang saya sedihkan sampai detik ini adalah kenapa Dede Bintang yang nggak berdosa sama sekali dijadikan seperti alat gini, yang nggak berdosa seperti ini gitu, malah dipermainkan gitu di media, membawa nama-nama Dede Bintang, ngomongin tentang hak ahli waris, bawa-bawa Dede Bintang gitu. Kasihan, maksud saya masih kecil gitu. Itu sih. Tak luput dari konflik pasca drama dalam rumah tangga Sule dengan Natalie kemarin, nyatanya hal tersebut bukanlah menjadi sebuah permasalahan terakhir. Hal itu dapat dikatakan mengingat hubungan yang terjadi antara keluarga Sule dengan Teddy Pardiana kian memanas lantaran suami kedua dari almarhumah Lina Zubaidah itu dianggap telah menggelapkan uang serta aset peninggalan Lina. Telah ditetapkan sebagai tersangka akan adanya dugaan penggelapan, kini sidang lanjutan kasus tersebut pun kembali digulir sebagaimana Teddy Pardiana dianggap telah menyalahgunakan aset berupa mobil yang digadang-gadang milik Rizky Febian. Turut hadir serta mewakili sang klien, Bahyuni Zaili,
Selaku kuasa hukum Rizky Febian pun turut buka suara mengenai jalannya lanjutan sidang perkara penggelapan yang dilakukan oleh Teddy Pardiana. Jadi begini ya, perkara laporan polisi Rizky Febian ini sebetulnya itu menyangkut 3 hal. Pertama antara lain mengenai mobil Kijang Innova. Nah, kemudian mengenai Villa Bandung Indah, dan satu lagi kaitannya dengan rumah kosan yang di Bojong Soang. Nah, zaman sekarang baru diproses di persidangan itu berkaitan dengan mobil Kijang Innova, sedangkan yang berkaitan dengan aset-aset yang lain, aliran dananya dari rekening almarhum yang uang Rizky Febian dari Inet TV yang sebesar 5,4 miliar itu masih dalam penelusuran dari PPATK. Nah, itu penyidik tidak berhenti dan terus akan melakukan penyidikan, dan itu akan tetap dilanjutkan proses penyidikannya. Kalau saudara Teddy mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa mobil itu milik Rizky Febian, itu tidak benar sama sekali, karena setelah almarhum Lina meninggal ya, itu Rizky Febian itu melalui saudara-saudaranya, melalui Pak Sony gitu ya, melalui Pak Ecet sudah meminta kepada saudara Teddy agar kendaraan tersebut dikembalikan. Itu pada Januari 2020. Nah, kemudian tahu-tahu mobil itu dijual di akhir Februari 2020 tanpa pengetahuan dan tanpa seizin Rizky Febian. Nah, jadi itulah dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa diduga saudara Teddy Pardiana itu melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Dari pihak penyidik, kepolisian udah menyelidiki tabungan, saya kasih semua, dan itu tidak ada aliran dana dari almarhumah ataupun Rizky ke tabungan saya. Tidak ada yang dibilangkan tadi 5 miliar itu, nggak ada. Yang naiknya sekarang jadi dakwaan itu penggelapan mobil aja yang 120 juta. Kalau yang saya tahu pas udah dari nikah juga udah ada bentuk fisiknya mobil udah sama almarhumah gitu. Yang saya tahu, jadi yang sampai kemarin waktu saya jual juga itu emang karena bentuk fisik BPKB STNK atas nama istri sendiri, ya saya anggap itu nama istri, dia punya milik istri. Kalau itu saya nggak tahu. Yang jelas di sana juga belinya nggak ada berhubungan dengan kwitansi AIK itu. Yang disebutkan, yang didakwakan kan dapat dari AIK, tapi nggak ada, itu mutasi dari rekening IKI sendiri. Ya, saya sebagai keluarga ya, sebagai adik kandung, pengen keadilan ya. Kasihan kan anak-anaknya gitu ya. Itu kan hasil jeripayah yang di kasus sekarang kan hasil jeripayah IKI ya. Saya cuma ngasih ini tuh yang sepengetahuan saya aja. Waktu 2016 almarhum telepon ya, lewat telepon, nanti ada supir ke sana nganterin mobil Kijang Innova. Saya sempat jawab, itu punya siapa? Punya IKI. Uang IKI, kata almarhum. Makanya saya tanya lagi, emang kenapa harus disimpan di Penyewangan? Gitu. Kalau di Tambun kan udah terlalu penuh, biar disimpan di Penyewangan. Kalau itu ya karena namanya punya istri, waktu itu ya saya bilang pinjam dulu buat Bintang karena emang takut kehujanan kepanasan. Tapi karena ada tuntutan lain dari yang harus diselesaikan sebagai yang ditinggalkan kewajiban buat menyelesaikan yang berhubungan dengan utangnya itu. Udah beberapa kali IKI saya hubungi, tapi di situnya nggak ada niat baik juga buat menyelesaikan gitu. Malah udah tiktokan aja sama lawyer saya. Terus beberapa kali mau ketemu juga emang nggak ada titik temu buat musyawarah mufakat itu.